Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Muharani, kelas 4D, NIM 2001038080, akan menyampaikan materi konsep matematika. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester strategi pembelajaran matematika. Pertama, sebelum saya membahas konsep matematika lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu konsep matematika. Dari apa yang saya ketahui, konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan ide, gagasan, atau peristiwa, dan sekaligus hal itu bisa dijadikan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Misalnya konsep tentang himpunan, persamaan, pertidaksamaan, segitiga, kubus, fungsi, variabel, matriks, dan materi matematika yang lainnya. Lalu selanjutnya ada konsep-konsep dalam matematika, tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis. Dimulai dari konsep yang sederhana sampai konsep yang paling kompleks. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan dalam konsep matematika ada beberapa jenis. Yang pertama, konsep matematika murni, yaitu kesepakatan yang mengklasifikasikan suatu ide dan relasi antara ide-ide tersebut, yang sama sekali tidak tergantung pada bagaimana cara ide itu disajikan. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep notasi, di mana kesepakatan yang mengklasifikasikan mengenai suatu ide yang merupakan konsekuensi langsung atau bagaimana ide tersebut disajikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsep terapan. Penerapan konsep matematika murni dan konsep notasi untuk menyelesaikan masalah matematika dan bidang studi lain yang saling berhubungan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari masing-masing jenis-jenis konsep matematika yang tadi. Yang pertama, konsep matematika murni. Contohnya, misalnya konsep segi 4 dapat disajikan dalam bentuk persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, maupun trapesium. Atau juga bisa kita menggunakan segi 4 sembarang. Lalu contoh yang kedua pada konsep notasi, yaitu misalkan notasi 7 dalam bilangan yang dinotasikan dengan 725, artinya 7 tersebut memiliki arti ratusan, sedangkan 2 artinya itu bernilai puluhan, lalu 5 merupakan nilai satuannya. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, konsep terapan. Misalnya, konsep untuk operasi penjumlahan bilangan bulat. 50 ditambah 125 dapat ditulis langsung, yaitu 50 tambah 125 sama dengan 175. Ada nilai tempat puluhan dan satuan pada bilangan 50 yang dijumlah dalam konsep himpunan adalah digabung dengan bilangan 125. Jadi 25 itu ditambah 50 akan menghasilkan 75, lalu ratusannya tetap sehingga hasilnya 175. Selanjutnya yaitu cara menyatakan konsep dalam matematika, yaitu ada banyak sekali caranya. Di sini saya hanya akan menyebutkannya. Yang pertama itu pendefinisian, defining. Yang kedua, menyatakan syarat cukup. Selanjutnya, memberi contoh. Yang keempat, memberi contoh yang disertai alasan. Selanjutnya, memberi kesamaan atau perbedaan objek yang dinyatakan konsep. Lalu, memberi suatu contoh penyangkal, lalu menyatakan syarat perlu, ada juga yang terakhir yaitu menyatakan syarat perlu dan cukup.
Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang konsep matematika itu. Di sini ada pemahaman konsep matematika, saya akan jelaskan. Pemahaman konsep merupakan salah satu hal atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa atau dalam pembelajaran matematika. Kemampuan ini menjadi penting dikarenakan pembelajaran matematika itu sendiri merupakan mata pelajaran yang hierarkis, atau artinya mata pelajaran matematika terstruktur secara sistematis sehingga berkaitan antara satu pokok pembahasan dengan pokok pembahasan lainnya. Konsep dalam matematika saling berkaitan, bahkan konsep yang sederhana memiliki peranan yang sebagai konsep prasyarat untuk menuju pemahaman konsep yang lebih kompleks. Konsep-konsep dalam matematika memiliki keterkaitan dengan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dengan pentingnya konsep dalam belajar matematika, tidak boleh ada langkah atau tahap yang dilewati. Maka, siswa dituntut untuk memahami kaitan-kaitan dengan materi lain. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa dapat memahami materi matematika secara lebih mendalam. Selanjutnya, saya akan memberikan contohnya. Contohnya, saat siswa akan mempelajari luas volume kubus. Tentulah harus terlebih dahulu memahami konsep luas yang ada pada bangun datar, khususnya persegi. Maka tentunya siswa dapat menyelesaikan luas dari sebuah kubus. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa memahami konsep matematika sangatlah penting. Sebab jika tidak memahami konsep sebelumnya, maka pada materi selanjutnya yang saling berkaitan akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut. Lalu, pemahaman konsep matematika ini dapat kita simpulkan bahwa sangat penting dalam proses pembelajaran itu sendiri. Contohnya, saya akan memberikan hal yang penting dengan adanya konsep matematika, yaitu 1. Dapat mengklasifikasikan suatu ide dan relasi tersebut. Contohnya, konsep segi 4 dapat disajikan dalam bentuk persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, maupun trapesium. Lalu, kita dengan mempelajari konsep matematika seperti yang kita tahu jenis-jenisnya, kita dapat mengetahui konsep notasi, kita juga dapat mengetahui konsep terapan. Lalu, di sini selanjutnya saya akan membahas pemahaman konsep matematika juga penting dalam kehidupan sehari-hari maksudnya. Jadi saat kita belajar konsep matematika ini bukan hanya diterapkan dalam materi pembelajaran saja. Jadi ini juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemahaman konsep matematika akan membantu siswa dalam menghadapi masalah dalam dunia kerja. Contoh penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, di sini saya akan menyebutkan beberapa saja, yaitu contoh nyatanya. Yang pertama, aritmatika membantu dalam berhitung saat transaksi jual beli. Yang kita ketahui saat kita ingin membelanjakan sesuatu, tentu ada matematika di dalamnya, hingga di sana kita menghitung hasil penjualan, untung rugi, dan modal yang ada. Jadi, konsep matematika itu sangat penting, khususnya aritmatika dalam transaksi jual beli. Ataupun adapun konsep matematika yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu rata-rata, mean, dan statistik untuk menghitung nilai siswa. Jadi nanti jika kita sebagai guru, di sana pasti kita akan menghitung rata-rata nilai siswa, sehingga konsep matematika ini dapat diterapkan saat kita menjadi guru nanti dalam menghitung nilai rata-rata siswa yang kita ajar. Selanjutnya ada koordinat. Jadi koordinat yang kita pelajari dalam matematika saat ini itu dapat digunakan dalam dunia penerbangan, seperti
menjadi pilot, yaitu ada koordinat-koordinat yang harus kita baca. Selanjutnya yaitu teori peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, teori peluang ini juga kita terapkan, seperti untuk mencari peluang keuntungan, meminimalisir kerugian dengan cara melihat produk yang berpeluang yang laku di pasaran saat ini. Lalu ada juga rasio. Hal ini membantu dalam takaran bahan, seperti saat kita memasak, membuat kue, dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Jadi dapat disimpulkan bahwa matematika ini mempunyai banyak sekali fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam pembelajaran di sekolah saja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih rendah. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak siswa yang tidak mengetahui dan tidak paham akan matematika. Beberapa laporan menyebutkan faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya kualitas materi pembelajaran, metode pembelajaran yang mekanistik, model pembelajaran yang monoton, maupun konsep matematika yang sulit. Salah satu penyebab kegagalan dalam pembelajaran matematika adalah siswa tidak memahami konsep-konsep matematika. Padahal ini adalah fondasi dasar agar kita bisa paham matematika, yaitu kita harus paham konsepnya. Jadi, siswa itu harus menguasai konsep matematika terlebih dahulu, sehingga setelah memahami konsep matematika, siswa dapat menyelesaikan soal-soal matematika lainnya dengan lebih mudah ketimbang saat mereka tidak memahami konsepnya. Siswa sering mengalami banyak masalah. Siswa sering mengalami kesalahan dalam memahami konsep, sebab ajaran atau gambaran dari jenjang pendidikan sebelumnya salah. Contohnya dari SD konsep pemahaman mereka sudah salah, sehingga nanti saat mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, mereka akan tetap melakukan kesalahan tersebut karena dasarnya sudah salah, sehingga salah satu konsep pada suatu pengetahuan saat disampaikan kepada salah satu jenjang pendidikan dapat menyebabkan kesalahan yang lebih tinggi. Ini karena matematika adalah pembelajaran yang saling berkaitan, sehingga untuk mempelajari suatu topik di tingkat lanjutan harus memiliki pengetahuan dasar. Contohnya yaitu sebagai contoh, jika seorang siswa ingin mempelajari program linier misalnya, ia harus memahami fungsi linier beserta pertidaksamaannya, persamaan liniernya, baik dengan satu variabel, maupun dua variabel, dan sebagainya. Jadi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita harus memahami konsep matematika dari dasar. Jika kita tidak mengetahui konsepnya dari dasar, hal ini akan menyebabkan ketidaktahuan siswa untuk konsep yang lebih kompleks nantinya. Contoh lainnya dapat saya berikan, yaitu jika di SD itu mereka tidak dapat memahami konsep bangun datar, nanti saat mereka di jenjang yang lebih tinggi, misalnya SMP, mereka juga tidak dapat memahami konsep di saat mengerjakan soal berupa volume, bangun, ruang. Hal ini menunjukkan bahwa karena antara materi satu dengan materi lainnya itu saling berkaitan. Ini menunjukkan sangat pentingnya pemahaman konsep dalam matematika. Selanjutnya, sebagai ilustrasi kesalahan konsep dapat dilihat dari beberapa kasus berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu konsep yang salah dalam pembelajaran matematika. Yaitu contohnya di sini dalam operasi hitung sederhana. Banyak siswa diberikan
soal 5 ditambah 3x sama dengan 20. Di sini siswa ditugaskan untuk mencari nilai x-nya. Namun, saat memindahkan atau pindah ruas, siswa di sini banyak yang tidak mengubah tanda yang tadinya plus di sini. Jika pindah ruas harusnya minus, siswa di sini tetap menggunakan plus. Hal ini kesalahan yang cukup umum ditemui dalam operasi hitung sederhana. Adapun kesalahan lainnya juga saat pencarian nilai x, malah koefisien dari x-nya sendiri yang dijadikan pembaginya. Seharusnya di mana yang benar bahwa jika kita mencari nilai x pada 5 tambah 3x, 5-nya saat pindah ruas tandanya berubah menjadi minus. Sehingga 20 dikurangi 5 sama dengan 15. 3x sama dengan 15. Sehingga di mana koefisien x ini sendiri yang dimana 3 harusnya dibagi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Hal ini sebenarnya cukup umum ditemui dalam operasi hitung sederhana. Hal ini merupakan salah satu contoh dalam salahnya pemahaman konsep matematika itu sendiri. Baik, dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kesalahan konsep matematika tersebut sering kita jumpai. Hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi dapat berakibat fatal pada jawaban yang akan diberikan siswa. Kesalahan konsep dalam pembelajaran matematika dapat terjadi dari dua pihak, yaitu antara gurunya atau siswanya. Dari pihak guru antara lain guru matematika bukan guru yang berlatar belakang pendidikan matematika. Banyak yang kita jumpai guru matematika saat ini, khususnya pada jenjang pendidikan sekolah dasar, banyak guru yang mengajar matematika, tetapi ya, guru tersebut tidak berlatar belakang pendidikan matematika, sehingga hal tersebut menambah ruwet bahwa guru tersebut tidak memahami konsep matematika karena dia tidak bersekolah sebelumnya di bidang pendidikan matematika, sehingga saat mengajarkan murid, guru tersebut salah dalam memberikan konsep matematika itu sendiri, sehingga kurang menguasai materi pokok dari bahasan yang diajarkan. Kesalahan konsep yang disebabkan oleh siswa yaitu siswa salah menerima pengertian dari suatu konsep, kurang tertarik pada pembelajaran matematika, cenderung hanya menghafal, karena banyak kita temui bahwa mereka hanya lebih menghafal rumus, tetapi tidak mengetahui dan memahami pemahamannya itu sendiri, sehingga saat mengaplikasikan banyak terjadi kesalahan. Ada juga tidak memahami rumus maupun contoh penyelesaian yang ada. Hal ini sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu cara penyelesaiannya bagaimana? Menurut saya ada 3 cara penyelesaiannya. Yang pertama, guru matematika yang mengajarkan matematika haruslah berlatar belakang pendidikan matematika. Sehingga saat guru matematika memberikan pemahaman kepada muridnya, tidak terjadi kesalahan dalam membagikan ilmunya. Karena sudah memahami konsep matematika sebelumnya, guru akan lebih mudah dalam memberikan pengajaran. Lalu kedua yaitu penguasaan materi dari setiap pokok pembahasan matematika perlu dimiliki oleh para guru matematika. Seringkali kita temui guru matematika sendiri tidak paham akan konsep matematika. Jadi yang perlu kita lakukan untuk sebagai guru agar siswa paham, yaitu kita sendiri harus paham terlebih dahulu sebelum mengajarkannya kepada murid kita. Hal ini akan mempermudah proses dalam pembelajaran. Lalu, perlu juga memotivasi siswa dalam belajar matematika untuk menghindari siswa dari kesalahan konsep. Karena banyak di antara guru matematika dicap ada sebagai guru yang seram. Jadi kita seharusnya di sini sebagai guru memberikan motivasi kepada siswa bahwa matematika bukanlah pembelajaran yang sulit. Sehingga nantinya jika
siswa sudah termotivasi belajar matematika, hal ini akan mempermudah proses pembelajaran matematika itu sendiri, sehingga siswa akan lebih senang dalam belajar matematika, suasana kelas lebih kondusif, sehingga hal ini nantinya tidak akan adanya terjadi kesalahpahaman konsep pada siswa itu sendiri, sehingga nanti saat berlanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika karena sudah memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak yang kekurangan dalam menjelaskan konsep matematika. Sekian dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.